Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan kesempatan yang diberikan kepada kita hingga pada saat hari ini. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Besti Nora Dwi Putri MPD Kons yang telah mempersilahkan kelompok kami untuk memaparkan hasil diskusi kami. Di sini kami dari kelompok 4, saya Windy Aula Putri MPM 0073. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya, Dwi Mayova, Reza Wulandari, dan Anita Asri. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja saya masuk ke materi yang pertama, yaitu Dwi. Kepada Dwi, disilahkan. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, itu tentang hakikat perencanaan media. Hakikat perencanaan media atau media planning adalah proses strategis dan sistematis untuk menentukan saluran komunikasi terbaik guna menyampaikan pesan iklan kepada klien sasaran secara efektif dan efisien. Ini melibatkan analisis mendalam mengenai siapa yang ditargetkan, di mana mereka berada, kapan waktu terbaik menjangkau mereka, dan berapa anggaran yang diperlukan. Ada 5 utama hakikat perencanaan media. Yang pertama itu tujuan utama, menghasilkan peluang periklanan maksimal dengan jangkauan dan frekuensi optimal serta memaksimalkan efisiensi anggaran. Yang kedua itu komponen inti atau 5M, melibatkan misi, tujuan, uang atau anggaran, pesan media atau saluran, dan pengukuran evaluasi hasil. Yang ketiga itu proses strategis, dimulai dengan analisis situasi, menetapkan tujuan, menyusun strategi, hingga evaluasi kinerja. Yang keempat itu integrasi kreatif, menyelaraskan pesan kreatif dengan media yang digunakan agar saling mendukung. Yang terakhir itu jenis media, mencakup media tradisional seperti TV, radio, hingga digital media sosial. Materi selanjutnya tentang sistematika perencanaan. Sistematika perencanaan media melibatkan rangkaian langkah strategis untuk menyampaikan pesan secara efektif, mulai dari identifikasi audiens, penetapan tujuan, pemilihan saluran, hingga evaluasi. Proses ini memastikan efisiensi anggaran dan efektivitas kampanye, yang umumnya mencangkup analisis kebutuhan, pilihan, media, produksi, dan evaluasi berkala. Yang pertama yaitu perencanaan media pembelajaran, yang kedua perencanaan media komunikasi, pemasaran atau media planning. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu jenis naskah media. Jenis naskah media diklasifikasikan berdasarkan media penyampaiannya, meliputi naskah audio, audiovisual, cetak atau majalah atau koran, dan multimedia. Secara format, naskah dibedakan atas fiksi dan non-fiksi, serta naskah khusus seperti spreadslide dan naskah berita atau skenario lama. Yang pertama yaitu naskah audio, visual, televisi, film atau video. Skenario film, drama, naskah naratif yang mencakup dialog dan aksi karakter. Naskah dokumenter berbasis fakta, seri menggunakan voice note dan visual nyata. Naskah berita atau televisi berformat 2 kolom untuk memisahkan panduan video dan audio. Naskah iklan, naskah pendek berdurasi 30-60 detik untuk tujuan komersial. Naskah presentasi, panduan visual adegan demi adegan. Naskah audio, naskah radio fokus pada dialog, efek suara, dan musik. Naskah postcard dapat berupa naskah lengkap atau poin-poin percakapan. Selanjutnya naskah media cetak dan digital. Naskah berita, artikel jurnalistik untuk surat kabar, majalah atau media online. Naskah konten digital, sosial media. Naskah ringan untuk TikTok, YouTube atau blog. Dan selanjutnya naskah pembelajaran, media pendidikan, modul, bahan ajar audio atau video instruksional. Materi selanjutnya yaitu tentang penulisan naskah media.
Penulisan naskah media adalah proses penyusunan panduan tertulis, skenario yang terstruktur untuk memproduksi audio visual seperti film, TV, radio, iklan, atau konten digital. Proses ini melibatkan tahapan menentukan tema, premis, plot, sinopsis, hingga draft final, dengan fokus pada dialog ekonomis, aksi visual, dan detail teknis produksi. Berikut adalah panduan utama penulisan naskah media. 1. Tahapan penulisan naskah. Yang kedua, komponen naskah media. Yang ketiga, format berdasarkan media. Yang keempat, tips menulis naskah. Saya akan membacakan kesimpulan dari hasil presentasi kelompok kami, yaitu tentang mendesain media bimbingan dan konseling adalah proses krusial untuk menciptakan layanan yang integratif, menarik, dan tidak verbalistik, sehingga mempermudah penyampaian informasi dan meningkatkan partisipasi peserta didik. Media yang efektif, baik berbasis IT maupun konvensional, bertujuan merangsang pikiran dan perasaan konseli, serta mempermudah pencapaian tujuan konseli. Yang pertama itu meningkatkan efektivitas dan daya tarik. Yang kedua itu fungsi strategis. Yang ketiga itu fleksibilitas desain. Yang terakhir itu kompetensi guru BK. Mungkin hanya itu materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terlebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum